Haleluya. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Tanggal 19 April 2023. Hari biasa pekan Paskah kedua. Saudaraku, mari kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita atas segala berkat yang boleh kita terima. Dan berilah senyuman dan sapaan kepada semua saudara-saudara kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup menurut terang Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan 26 dan Injil Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 21. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau mau ditanya saudara, kenapa Yesus yang adalah Tuhan, Raja semesta alam mau berinkarnasi menjadi manusia, mau turun ke dunia menjadi manusia dan mau menderita hingga wafat di atas kayu salib? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Allah melihat manusia ciptaannya ini semakin berdosa, hidup tanpa arahan lagi, saudara. Allah tidak menghendaki kebinasaan dari ciptaan-ciptaannya ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudaraku, kasih yang ditunjukkan Allah tidak hanya untuk satu orang saja, saudara. Tidak hanya untuk satu kelompok maupun satu bangsa, saudara. Tetapi keselamatan itu yang diberikan oleh Allah adalah kepada semua orang yang percaya kepada Yesus akan mendapatkan keselamatan. Tetapi yang tidak percaya akan membawa dirinya sendiri kepada kebinasaan karena dosanya. Dari sini saudara-saudaraku yang terkasih, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah membawa kabar baik, bukan kabar penghukuman. Yang dibawanya adalah keselamatan. Sebab kebinasaan sedang membawa dunia karena dosanya. Kedatangan Tuhan Yesus, saudaraku yang terkasih, dapat kita bayangkan di saat terjadi suatu bencana besar. Seperti gempa di Turki atau bencana-bencana lainnya, saudara. Kita melihat bagaimana tim penyelamat datang untuk menyelamatkan korban. Bukan hanya satu korban, hanya satu golongan atau satu bangsanya saja, saudara, ditolong. Tapi dengan tanpa melihat ras, suku, agama, tim penyelamat ini berusaha menyelamatkan semua korban tanpa melihat kondisi sendiri saat itu. Itulah kedatangan Tuhan Yesus, menyelamatkan semua orang, saudara. Demikianlah kita memahami kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah kabar baik di tengah-tengah musibah yang akan membinasakan kita. Tidak ada jalan lain selain percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jika Tuhan Yesus menyatakan firman-Nya bukan untuk menakut-nakuti kita, saudara. Bukan pula untuk menyulitkan kita. Tetapi Yesus justru datang supaya manusia itu selamat, berbahagia dan bersukacita dalam hidupnya dan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Permasalahannya, saudaraku yang terkasih, kita yang berdosa ini bagaimana dapat diselamatkan? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 18.
Kita harus menyadari saudara bahwa kunci kehidupan itu tidak lain adalah firman Tuhan, keselamatan Tuhan yang tampak dalam hidup manusia. Itulah sebabnya dikatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Saudaraku, firman itu diberikan kepada kita semua, kepada saya dan saudara. Tak ada pertanyaan lagi saudara, bisa atau tidak untuk dilakukan. Tetapi saudaraku yang terkasih, kita akan bertanya sendiri di dalam diri kita saudara. Apakah aku mau selamat atau tidak saudara? Saya ulangi lagi saudara. Tidak ada lagi pertanyaan di dalam diri kita bisa atau tidak untuk dilakukan. Tetapi kita harus bertanya di dalam diri kita sendiri. Apakah aku mau selamat atau tidak? Maukah kita diselamatkan saudara? Realita di dalam kehidupan ini tak sedikit dari kita menikmati hidup dalam kegelapan yang penuh hura-hura. Penuh kebahagiaan yang semu. Kita tak mau mengikuti terang yang telah datang. Kita mengikuti dunia yang penuh kegelapan. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 20. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini saudara, bagi siapa yang hendak mendapatkan keselamatan dari Tuhan, harus datang kepada terang Tuhan itu sendiri saudara. Tetapi saudaraku yang terkasih, jika ada yang tidak mau selamat, akan membenci terang Tuhan sebab dia sudah nyaman akan dosanya saudara. Hanya ada dua kemungkinan bagi kita. Datang kepada terang Tuhan atau menjauhi dari terang Tuhan. Namun yang pasti keselamatan hanya ada pada terang Tuhan. Perenungan hari ini mau memberikan pilihan bagi kita. Mau atau tidak saudara kita diselamatkan. Kalau kita tidak mau pasti binasa. Dan kalau kita mau diselamatkan, maka kita harus mengikuti terang itu. Kita mengikuti firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Tuhan akan selalu menerangi perjalanan hidup kita saudara. Sehingga kita tidak meraba-raba dengan keraguan menghadapi apapun yang ada di depan kita. Sebab Tuhan selalu beserta kita memberi petunjuk-petunjuknya. Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu hidup di dalam terang Yesus sehingga kita memperoleh keselamatan. Kasih Yesus yang besar kepada kita sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.